بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، kaum muslimin wal muslimat, as-saimin was saimat rahimakumullah. Berjumpa kembali dengan kami Pesantren 19 dalam program spesial menjelang berbuka. Bersama kita menyelami keagungan Al-Quranul Karim melalui nama-nama Al-Quran, sifat-sifat Al-Quran yang Allah jelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Tidak terasa kita sudah masuki hari yang ke-21 Ramadan. Berarti kita akan masuki episode yang ke-21. Semoga apa yang sudah kita kerjakan dalam bulan Ramadan ini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang Allah ajarkan kepada kita semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, yang berguna bagi kemaslahatan din, dunia dan akhirat kita insya-Allah. Sore hari ini kita akan membahas salah satu dari nama Al-Quran, yaitu ruh. Ruh ini sangat tidak asing atau sangat familiar dalam bahasa kita karena hampir tidak ada gantinya. Kata ruh ini dalam bahasa Indonesia tidak ada gantinya. Adapun istilah nyawa, ruh dengan bahasa Indonesia nyawa, tidak bisa mencerminkan arti ruh itu secara keseluruhan. Oleh karena itu masyarakat kita juga terbiasa menyebut dengan istilah ruh. Nah, oleh karena itu bagaimana Al-Quran ini Allah namakan sebagai ruh, nanti kita akan bisa pelajari bersama pada ayat-ayat yang akan kita bacakan dan kita uraikan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau kita lihat kamus bahasa Arab, ruh itu berbentuk isim, kata benda. Dia adalah mufrad, singular, kata tunggal, dan jamaknya adalah arwah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan al-arwahu junudum mujannadah. Ruh-ruh itu seperti prajurit yang sedang berlatih. Kaum muslimin rahimakumullah, apakah ruh dalam pengertian bahasa Arab? Secara bahasa dijelaskan ar-ruhu ma'nah ma bihi hayah. Ruh itu adalah sesuatu yang menyebabkan adanya kehidupan. Artinya tanpa ada ruh kita tidak akan bisa hidup. Makanya orang yang sudah dicabut nyawa ruhnya, diangkat ruhnya oleh malaikat, disebut dia orang yang telah mati. Atau disebut juga kalau hewan adalah bangkai. Atau disebut manusia sebagai jenazah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita temukan di dalam Al-Quranul Karim beberapa ayat terkait dengan kata ruh yang berarti nyawa. Artinya memberikan sesuatu kehidupan bagi manusia. Seperti yang Allah jelaskan di dalam surat Al-Hijr ayat 28 sampai 29. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. Artinya, dan ingatlah hai Muhammad ketika Allah Rabbmu berkata kepada para malaikat bahwa sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia atau menciptakan manusia dari tanah tembikar yang dipanaskan. Ini artinya maksudnya adalah Adam alaihissalam. Karena Allah menciptakan Adam sebagai manusia pertama, tidak ada ibu dan tidak ada bapaknya. Tidak ada bapak, tidak ada ibunya. Allah ciptakan dari zero, dari nol. Allah ambil
raw materialnya dari tanah. Prosesnya panjang. Ya, untuk menciptakan, untuk lahir, untuk menjadi seorang Adam yang sempurna fisik dan ditiupkan ruh kepadanya itu melalui paling tidak ada sekitar 6 proses. Pertama, pemilihan bahan baku tanah yang Allah pilih. Kemudian Allah keraskan. Kemudian Allah panaskan. Kemudian Allah bentuk. Kemudian Allah ciptakan anggota-anggota tubuhnya. Setelah itu baru Allah tiup ruhnya ke dalam fisik Adam yang Allah ciptakan langsung dari tanah itu. Nah, di sini Allah katakan fa idza sawaituhu, ketika saya sudah ciptakan dia dengan bentuk yang sempurna. Sawa dalam bahasa Arab itu adalah lurus, artinya tidak ada kekurangan apapun. Lalu saya tiupkan kepadanya Adam, bashar tadi, ya, min ruhi, bagian dari ruh saya. Faqa'u lahu sajidin. Oleh karena itu para malaikat tadi ya terjatuh bersujud kepadanya. Nah, ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingat ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat, bersujudlah kalian kepada Adam, tentu dengan sebut dengan sajdatu takrim, sujud penghormatan, bukan sajdatu ibadah. Ya, di sini kadang-kadang orang-orang yang hatinya sakit, ya, orang-orang yang punya kesesatan dalam hati selalu mencari celah-celah Al-Quran seakan-akan Al-Quran itu lemah. Sampai-sampai mereka mengatakan, tuh coba lihat, tidak fair ajaran Allah itu, tidak fair ajaran setan, ajaran Islam itu. Masa sesama makhluk disuruh bersujud? Kenapa tidak bersujud kepada Allah saja? Sampai-sampai ada mengatakan bahwa iblis itu tidak mau sujud karena akidahnya hebat sekali. Ini sebuah pemahaman yang sangat keliru. Sajdah di sini maknanya sajdatu takrim, sujud penghormatan. Caranya wallahu alam. Entah membungkuk, entah menghormat dengan tangan, kita nggak tahu dan kita tidak perlu tahu karena Allah tidak ceritakan itu. Bukan sajdatu ibadah. Sajdatu ibadah seperti sujud salat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam ayat lain juga Allah menjelaskan tentang makna ruh yang berarti sesuatu yang membuat manusia itu bisa jadi hidup. Tadi Adam, setelah sempurna bentuknya, Allah tiupkan ruhnya, ruh dari Allah Ta'ala, kemudian dengan ruh itulah Adam bisa hidup sebagai manusia normal. Kemudian Allah juga bercerita tentang ya, ayat lain. Ya, dalam surat Al-Anbiya ayat 91. Ini bercerita bagaimana Allah Ta'ala meniupkan ruhnya ke dalam rahim Maryam Al-Batul. Ya, seorang wanita salihah yang menjaga dirinya dan taat kepada Allah dan tidak pernah berbuat dosa. Nah, sebagai mukjizat, kalau tadi Adam sebagai mukjizat diciptakan dari nol, bahan bakunya langsung dari tanah, sekarang ada medianya, yaitu rahimnya Maryam. Tetapi tidak ada sperma yang masuk ke situ sebagaimana biasa dalam penciptaan manusia Allah ciptakan. Kenapa bisa ada janin di dalam perut, di dalam rahim Maryam? Karena Allah tiupkan juga roh. Sebagaimana Allah katakan, wallati ahsanat farjaha, yaitu wanita yang menjaga kemaluannya, yaitu Maryam alaihissalam. Fanafakhna fiha min ruhina. Kami tiupkan kepadanya ke dalam perutnya, ke dalam rahimnya, min ruhina, bagian dari roh kami. Waja'alnaha, lalu kami jadikan di dalam itu wabnaha, kami jadikan ya, roh tadi, ya, kami jadikan Maryam itu ya, wabnaha, dan anaknya Isa itu ayatan lil alamin, sebagai bukti tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Ta'ala. Tadi ada penciptaan Adam alaihissalam dari nol yang Allah ambil dari tanah. Inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun. Ini ada lagi manusia yang Allah ciptakan, yaitu Isa alaihissalam, tanpa melalui proses pernikahan.
antara laki dan perempuan. Tanpa melalui proses hubungan antara laki dan perempuan. Maka Allah katakan di sini apa? Waja'alnaha, kami jadikan Maryam itu bisa hamil, bisa melahirkan, dan anaknya, kedua-duanya itulah ayat dari ayat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Isa alaihissalam dan setelah Adam alaihissalam, ada lagi manusia Allah ciptakan dari laki-laki. Ya, dari laki-laki, dan tidak dikandung oleh seorang wanita. Siapa dia? Dia adalah nenek kita, Hawa. Seperti Allah jelaskan dalam surah An-Nisa ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb yang menciptakan kamu dari satu diri. Satu diri itu apa? Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha. Nah, dari diri Adam itu sendiri Allah ciptakan pasangannya, yaitu istrinya Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisa. Dari kedua itulah kami kembang biakkan manusia sebanyak-banyaknya sampai hari ini, yang hari ini manusia sudah berada 7 miliar orang yang hidup saat ini saja. Kalau hitung dari Adam, wallahu alam, entah berapa ratus miliar. Kaum muslimin rahimakumullah, berarti ada 4 bentuk penciptaan manusia yang Allah ciptakan. Pertama, Adam alaihissalam direct, langsung dari tanah. Yang kedua, nenek kita, istrinya Adam alaihissalam, Hawa, Allah ciptakan dari diri Adam. Ada yang mengatakan dari tulang rusuk Adam alaihissalam. Kemudian lahirlah Hawa. Kemudian ada lagi Isa alaihissalam, tanpa melalui seorang bapak, tanpa ada melalui pembuahan sperma terhadap ovum seorang wanita atau ibu, seorang ibu. Ini yang ketiga. Ketiga-tiga ini mukjizat. Dan yang keempat, barulah Allah ciptakan manusia sampai hari ini, sejak dari anak cucu Adam, kecuali Isa alaihissalam, termasuk Maryam sendiri, lahir dari seorang ibu dan dari orang tua ibu bapak yang lengkap. Berarti ada 4 model penciptaan manusia yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini. Lalu dengan alasan bahwa Isa alaihissalam lahir tanpa bapak, dia ada sesuatu yang mukjizat, betul. Tapi kemukjizatannya tidak sampai harus dipertuhankan. Di sini kekeliruan sebagian manusia. Makanya ketika ada manusia yang pertuhankan Isa alaihissalam karena dianggap sesuatu yang luar biasa, sesungguhnya adalah Adam jauh lebih luar biasa. Kenapa? Karena Isa masih melalui proses seorang ibu yang ada rahimnya, normal. Dia tidak mandul. Kemudian Adam sama sekali tidak ada ibu, tidak ada bapak. Begitu juga Hawa, tidak ada ibunya, tidak ada rahim yang mengandungnya. Tapi Allah bisa ciptakan. Makanya Allah jawab dengan tegas bahwa cara berpikir seperti ini menyimpang, keliru, tidak ilmiah. Dan tidak ada fakta ilmiahnya. Cara menyimpang seperti ini, bahwa sesuatu yang mukjizat lalu bisa dipertuhankan. Bagaimanapun bentuk kemukjizatan sesuatu itu, manusia itu, tetaplah dia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah tegaskan dalam firman-Nya, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya penciptaan Isa nggak ada bedanya dengan penciptaan Adam. Adam malah tidak ada ibu, tidak ada bapak. Ini masih ada ibu. Allah ciptakan Adam dari tanah, kemudian dia berkata, kun, jadi, maka jadilah Adam alaihissalam. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, ruh dalam Al-Quran ini berarti sesuatu yang menghidupkan jasad manusia. Menghidupkan manusia. Makanya ketika Rasul SAW berjalan-jalan di sekitar Madinah, di kebun Madinah, beliau bertemu dengan sekelompok Yahudi. Biasa Yahudi itu kalau ketemu Rasulullah SAW selalu ingin mengeledek, selalu ingin ngetes. Lalu mereka berdebat sama mereka. Ini disaksikan oleh salah seorang sahabat Rasulullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Didengar oleh Abdullah bin Mas'ud diskusi-diskusi mereka, coba tes Muhammad. Kita harus permalukan dia, kira-kira begitu.
tanya dia tentang apa? Kata yang lain, janganlah, nggak usah dilayani. Yang lain bilang, oh nggak apa-apa, harus, kita mau tahu kecerdasannya seperti apa. Nah lalu ditanyakan, mereka bertanya pada Nabi SAW tentang roh. Hai Muhammad, gimana pendapat Anda tentang roh? Rasulullah diam. Nah, Ibnu Mas'ud tahu bahwa Rasulullah SAW ini sedang menerima wahyu. Nah, turunlah wahyu itu seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 85. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka, orang Yahudi itu bertanya kepada engkau, hai Muhammad, tentang roh. Apakah roh itu yang menghidupkan jasad atau roh yang menghidupkan hati dan pemikiran? Tapi tentu maksud orang Yahudi ini roh biasa yang menghidupkan jasad. Lalu Allah katakan Muhammad, ar-ruhu min amri rabbi. Soal roh ini itu urusan Rabbku. Saya nggak bisa campur tangan. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidak diberikan pada kalian ilmu kecuali sedikit. Terkait dengan roh ini bagaimana bentuknya, ya, seperti apa warnanya, ya, bagaimana ukurannya, itu tidak bisa diukur. Karena ini sesuatu yang abstrak, sesuatu yang gaib, yang tidak bisa dilihat oleh panca indera, atau tidak diketahui oleh panca indera. Nah, ini roh di sini artinya apa? Roh yang menghidupkan jasad. Mari kita lihat beberapa kata roh dalam Al-Quran sehingga kita memahami ruang lingkup pengertian roh yang Allah maksud. Pertama, roh yang Allah maksud adalah Al-Quranul Karim. Ini tercantum dalam surat Asy-Syura ayat 52 sampai 53. Allah berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina." Ya, demikianlah kami wahyukan pada engkau roh dari perkara kami, dari urusan kami, yaitu Al-Quran. Jadi Allah umpamakan, Allah namakan roh, Al-Quran itu roh, sama dengan Allah namakan roh dari roh yang dia berikan kepada manusia, yang dia tiupkan kepada Adam, dia tiupkan kepada Isa, dan dia tiupkan kepada kita semua, sehingga kita semua bisa hidup. Ini Allah umpamakan sebagai roh. Sebelum Al-Quran diturunkan, kata Allah, "Ma kunta tadri mal kitab walal iman." Hai Muhammad, sebelum Quran diwahyukan kepada engkau tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Tetapi Allah katakan, "Walakin ja'alnahu nuran nahdi bih." Dan roh yang kami turunkan itu juga merupakan kitab itu, kami jadikan juga dia sebagai cahaya yang dengan cahaya itu kami berikan petunjuk. Man nasha'u min ibadina. Orang-orang yang kami kehendaki dari hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dengan Al-Quran itulah, wahai Muhammad, dengan roh Al-Quran itulah, wahai Muhammad, dengan cahaya Al-Quran itulah, wahai Muhammad, engkau bisa menunjuki orang, manusia ke jalan yang lurus. Jalan siapa? Jalan bagaimana? Jangan semua mengklaim jalan lurus. Lalu Allah jelaskan, siratillahi alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ala ila Allahi tasirul umur. Yaitu hanya jalan Allah yang di tangannya, atau dia pemilik apa saja di langit dan di bumi. Dan ingatlah kepada Allah semua urusan ini akan dikembalikan. Nah, ini artinya apa? Al-Quran ini perannya dahsyat sekali sebagai roh. Bayangkan kaum muslimin rahimakumullah, orang tanpa roh pasti disebut mati. Kemudian ada juga dengan makna wahyu, seperti yang kita lihat dalam surat Ghafir ayat 15. Allah berfirman, "Rafi'ud darajat, dzul arsh, yulqir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyunzira yawmat talaq." Para ahli mufassir mengartikan kata roh di sini adalah wahyu. Ya, seperti firman Allah, Allah yang mengangkat derajat manusia. Dia memiliki arash, singgasana. Dia lemparkan, dia berikan ruh dari perkaranya. Artinya wahyu, dia berikan wahyu, ya, kepada orang yang dia kehendaki dari hambanya. Untuk, dari mana taunya itu wahyu? Karena ada kata ujungnya, liyunzira yawmat talaq. Untuk memberikan peringatan kepada hari pertemuan, yaitu hari kiamat. Kemudian kita juga menemukan ruh itu bermakna malaikat Jibril. Ada yang disebut dengan Ar-Ruhul Amin atau Ruhul Qudus. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 195 Allah berfirman,
nazala bihir ruhul amin. Quran itu dibawa dan diturunkan oleh ar-ruhul amin, yakni malaikat Jibril. Ala qalbika, terhadap ke atas hatimu. Jadi Masya Allah, Quran itu, kenapa Muhammad, Nabi Muhammad SAW dikatakan, dan sahabat-sahabat dikatakan Quran berjalan? Karena dibawa dalam hati. Bukan hanya dalam pikiran. Artinya apa? Dibawa dalam perilaku sehari-hari. Maka disebutlah mereka Quran yang berjalan, para sahabat itu. Jadi Quran tidak hanya cukup untuk difahami dan dimengerti dengan baik, tapi harus diturunkan dalam hati, sehingga hati itu nanti akan memerintahkan anggota tubuh sesuai informasi Al-Quran yang dia terima. Yang halal akan dia katakan halal, yang haram akan dia katakan haram, yang halal akan dia suruh ambil, dan yang haram akan dilarang untuk mengambil. Ya, begitu juga yang lain dari berbagai macam ajaran syariat Islam. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian dalam surat An-Nahl juga kita bisa melihat bagaimana Allah mengatakan di sana Ruhul Qudus, artinya malaikat Jibril. Qul nazzalahu Ruhul Qudus. Katakan, hai Muhammad, Ruhul Qudus, malaikat Jibril telah menurunkan kitab itu, ya, Al-Quran itu secara bertahap, min rabbik, dari Rabbmu, Allah Tuhan pencipta alam semesta, bil haq, dengan penuh kebenaran. Untuk apa? Liyuthabbital ladzina amanu, agar mengokohkan hati orang-orang yang beriman kepadanya, wa hudan, dan menjadi petunjuk, wa busyra, dan sekaligus kabar gembira lil muslimin, sebagaimana yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Kaum muslimin rahimakumullah, dari beberapa ayat yang kita bacakan, yang kita bahas sore hari ini tentang kata ruh dalam Al-Quran ini, ada yang berarti ruh dalam pengertian yang menghidupkan dan menggerakkan jasad manusia. Ada ruh dalam pengertian wahyu atau Al-Quran atau malaikat Jibril yang membawa wahyu itu sendiri kepada Nabi Muhammad SAW dan yang diperintahkan Allah Ta'ala. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa, ya, atau ingatlah bahwa sesungguhnya Al-Quran ini adalah ruh yang mengalir di dalam diri kaum mukmin. Ingat, ruh yang mengalir dalam diri kaum mukmin, ya, agar dia bisa hidup, agar mereka bisa hidup dengan kehidupan yang sejati sebagai manusia. Tidak naik seperti malaikat dan tidak juga turun seperti hewan. Karena manusia itu adalah antara malaikat dengan hewan. Ya. Sebab malaikat long life, 24 hours, 24 jam beribadah non-stop. Hewan begitu juga long life, 24 jam hidup hanya untuk makan, untuk syahwat. Manusia Allah ciptakan antara itu. Ada porsi-porsi ruhiyah, malaikiyah, potensi-potensi rohani malaikat, tapi dengan meningkatkan iman dan ketakwaan dan seterusnya, sehingga mereka mulia. Sebagaimana Allah katakan, walaqad karramna bani Adam, kami telah muliakan keturunan Adam itu, anak cucu Adam itu, selama mereka bisa berpegang dengan nilai-nilai kemanusiaan yang Allah ciptakan untuk mereka, dan tidak terjatuh kepada nilai-nilai hewani. Hewani, artinya apa? Kalau dia ingin melepaskan hasrat hewani, keinginan hewaninya harus sesuai dengan syariat Allah. Kalau tidak, dia akan jatuh, ya, menjadi seperti derajat hewan, ya, bahkan bisa lebih dahsyat dari itu. Nah, inilah fungsi Al-Quran untuk menjaga insaniyatul insan, kemanusiaan manusia, atau akramiyatul insan, kemuliaan manusia, ya, yang Allah berikan kepada mereka di dunia, ya, sehingga dengan itu mereka bisa meraih kemerdekaan hidup dari keterpurukan penjajahan, dari keterpurukan pengabdian kepada selain Allah, dari keterpurukan mengikuti sistem-sistem selain dari sistem Allah, ya, dan ajaran-ajaran Rasulullah. Dengan demikian mereka meraih kemuliaan dan karamah dan takwa dan ihsan dan berbagai macam sifat sempurna dan sifat kebaikan lain yang pantas untuk manusia, sehingga dengan sifat-sifat itu
bisa dia meraih surga di akhirat kelak. Sehingga dia bisa sukses di akhirat kelak. Sehingga dia bisa bersama para malaikat al-kiramil bararah di akhirat kelak. Makanya Rasulullah SAW mengatakan al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dengan Al-Quran. Ulama kita menafsirkan, mensyarahkan hadis ini adalah mahir membaca, mahir memahami, mahir mengamalkan, dan mahir mengajarkan kepada manusia, mahir menghafal. Orang-orang seperti ini posisinya nanti di akhirat luar biasa. Ma'as safaratil kiramil bararah. Bersama utusan-utusan Allah yang mulia dan yang baik-baik. Siapa mereka? Al-malaikah. Di antaranya Jibril. Masya Allah. Sampai kepada puncak kemuliaan, izzah. Sampai pada puncak ihsan. Ya, profesional, perfect. Bagi seorang manusia. Terhindar dari berbagai macam sifat-sifat buruk hewani lain. Seperti korupsi yang kita lihat hari ini merajalela. Ini sifat-sifat hewani. Ya, pergaulan bebas. Ini sifat-sifat hewani. Orang tidak mau Tuhan, tidak tahu Ramadan, tidak tahu puasa, tidak tahu zakat, tidak tahu tarawih, tidak tahu Quran. Ini semua sifat-sifat yang tidak baik ini dihidupkan oleh Quran dalam diri kita. Oleh karena itu, sebagaimana nyawa tadi, roh yang berfungsi untuk menghidupkan jasad, Quran adalah roh yang berfungsi untuk menghidupkan hati, pemikiran, perasaan, dan kejiwaan manusia. Oleh karena itu bisa kita simpulkan bahwa manusia tanpa Al-Quran adalah bangkai-bangkai yang berjalan. Dia sudah mati sebelum mati yang sesungguhnya. Cuman sayang, dia tidak menyadari. Kenapa? Karena tidak terasa sakitnya. Tidak ada yang menangis dari keluarganya ketika hatinya mati, jauh dari Al-Quran. Tidak bisa menerima roh Al-Quran. Otaknya hang, tidak bisa menerima roh Al-Quran. Tapi ketika fisiknya mati, banyak yang menangisi. Dari sinilah kelemahan kita umat Islam. Jauh dari Al-Quran yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu, tidak heran jika Allah katakan bila manusia terlepas dari roh Al-Quran ini, maka ia akan jatuh seperti al-an'am, binatang ternak. Diternak orang, diperas orang, susunya atau dagingnya, dia dipotong orang, nanti yang kaya adalah kapitalisnya. Dia tetap aja hanya diberi makan Rp15.000 per hari kalau itu sapi. Kalau ayam tentu lebih murah lagi. Bahkan Allah katakan juga orang-orang yang terlepas dari Al-Quran kamatsalil himar. Seperti orang-orang seperti himar yang membawa kitab-kitab di atas punggungnya dan dia tidak bisa jelaskan apa itu. Ini perumpamaan bagi manusia yang pegang Al-Quran, umat Islam yang tahu punya Al-Quran tapi tidak faham isinya, tidak pernah dibaca dan tidak pernah diamalkan. Bahkan lebih dahsyat lagi, orang-orang yang terlepas sama sekali dari Quran, Allah umpamakan seperti anjing. Famathaluhu kamathalil kalb. Na'udzubillah. Ini ada contoh di zaman dahulu. Maka Allah suruh bacakan. Watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan. Ya, ingat, bacakan cerita ada orang dahulu yang mendapatkan ayat Allah kemudian habis itu dia lepaskan. Ini mengerikan. Makanya dia Allah katakan famathaluhu kamathalil kalb. Perumpamaannya seperti anjing. In tahmil alaihi yalhas. Kalau kamu giring dia tetap menjulurkan lidah. In tatrukhu yalhas. Kalau kamu biarkan dia tetap menjulurkan. Artinya apa? Sudah tidak mempan lagi ayat-ayat Allah dan hidupnya penuh dengan mengikuti syahwat dan setan. Oleh karena itu kaum muslimin rahimahullah, semoga roh ini, ya, roh Al-Quran ini, bulan Al-Quran ini, bulan Ramadan ini dan di 10 hari terakhir ini kita insya Allah mendapatkan roh Al-Quran ini sehingga jasad kita hidup, roh kita pun hidup. Ya. Jasadiah kita hidup dengan sehat, kemudian hati kita juga hidup dengan sehat. Akal fikiran kita juga hidup dengan sehat. Sehingga kita tidak bisa ditipu oleh manusia di atas muka bumi ini melalui cara-cara iblis dan setan minal jinnati wan nas. Baik dari kalangan jin maupun manusia. Terakhir, sebagaimana biasa, kita akan cuplik ucapan salah seorang ilmuwan atau ahli. Orang berilmu. Ya. Baik dahulu maupun di akhir-akhir ini. Pada kali ini kita akan kutip ucapan dari John Jacob Bresci. Dia adalah filsuf Jerman. Apa kata beliau? Orang-orang yang belajar sedikit bahasa Arab tidak mampu membedakan Al-Quran dengan ironi. Artinya apa? Kalau tanggung-tanggung belajar bahasa Arabnya, belum
belum bisa menyelami kedalaman Al-Quranul Karim. Tapi jika mereka, artinya walaupun demikian, ya, jika mereka diperdengarkan dengan bacaan Al-Quran yang impresif dan fasih, yang menghidupkan kaum mukmin. Coba lihat, Quran itu kalau dibacakan bisa menghidupkan kaum, hidup hati. Kaum mukmin bisa hidup, pemikiran bisa hidup. Artinya ini beliau mengatakan orang mukmin yang faham Al-Quran. Dan mendengar lisan Nabi Muhammad SAW saat melantunkan Al-Quran, beliau ini berandai-andai, kalau seandainya Al-Quran dibacakan oleh Rasulullah SAW, sehingga bisa menghidupkan hati kaum muslimin, ya, sehingga seperti Rasulullah SAW melantunkan kepada sahabat-sahabat beliau, apa kata mereka? Kata John Jacob Rees ini, mereka akan bersujud di hadapan Allah. Dan mereka semua akan mengatakan, ya Rasulullah, peganglah tangan kami. Dan jangan jauhkan kami dari keistimewaan menjadi bagian dari umatmu. Subhanallah. Ini artinya apa? Pesan kepada kita umat Islam. Ya, kemuliaan dan kebahagiaan umat ini, keistimewaan umat ini hanya terletak pada Al-Quran. Bila mana Al-Quran dilepaskan dari dalam diri kita, kita juga akan terlepas dari segala nilai-nilai kebaikan dan kemuliaan yang seharusnya kita dapatkan sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Dan fakta hari ini adalah yang tak terbantahkan betapa umat Islam hari ini terhinakan di mana-mana, dihinakan, dipinggirkan, dan dirampas harta kekayaan mereka, dan bahkan agama mereka, dan bahkan masjid mereka harus orang lain yang mengaturnya. Bukan seperti pemahaman para ulama dan para ahli dari kalangan kaum muslimin. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.